Semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dedi Adriansa, SPD MSI. Di sini saya Novita Suryani Pahan dari kelas D reguler tahun 2020 dengan NIM 3203-322011 dari jurusan Pendidikan Antropologi. Saya dari Universitas Negeri Medan. Baik, video ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari proyek etnobotani. Di sini saya akan mengangkat judul mini riset saya mengenai pemanfaatan tumbuhan lokal tanaman bawang Dayak dan daun bunga raya pada etnik Batak Toba di Kecamatan Sibolga Sambas. Baik, selamat menyaksikan tugas proyek yang saya lakukan dengan informan saya di Kecamatan Sibolga Sambas. Mungkin dengan sekilas dari segi bentuknya, bawang yang mirip dengan bawang merah ini, tetapi melainkan bawang ini adalah bawang Dayak. Nama bawang ini juga masih belum begitu banyak dikenal orang. Bawang seberang atau bawang Dayak merupakan salah satu spesies bawang yang berasal dari Amerika. Bawang dengan nama latin Eleutherin bulbosa ini juga dikenal dengan bawang seberang atau bawang Dayak. Nama bawang Dayak ini didapatkan karena bawang ini dibudidayakan dan sering digunakan oleh suku Dayak. Jika diperhatikan secara sekilas, bawang Dayak ini tidak jauh berbeda dengan bawang merah pada umumnya. Namun, bawang Dayak ini memiliki bentuk yang lebih lonjong dibandingkan dengan bawang merah. Bawang Dayak ini juga punya khasiat yang baik untuk tubuh dan bakteri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bawang seberang atau bawang Dayak ini juga menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humusnya dan lembab. Baik, di video ini terlihat bahwa saya dengan informan mengambil umbi bawang Dayak lalu membersihkan umbi bawang Dayak itu dari tanah. Kemudian bawang Dayak itu dicuci sampai bersih. Setelah saya mengambil umbi bawang Dayak dari tanah lalu membersihkannya, kemudian saya memasukkan bawang Dayak tersebut ke dalam baskom atau ember yang berisikan air. Kemudian saya membersihkan bawang Dayak itu hingga bersih, dicuci hingga 2-3 kali hingga bawang Dayak itu sampai bersih. Di video selanjutnya, setelah bawang Dayak dicuci hingga bersih, kemudian bawang Dayak diiris kecil-kecil. Baik, di video selanjutnya setelah bawang Dayak diiris-iris menjadi kecil-kecil, kemudian bawang Dayak dimasukkan ke dalam gelas. Terlebih dahulu gelas itu diisi dengan air yang panas yang diisi dari termos tersebut. Di video selanjutnya bisa kita lihat setelah bawang Dayak itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air panas. Di sini kita lihat perubahan terjadi di mana air putih menjadi warna merah karena adanya kandungan warna merah di dalam bawang Dayak itu, sehingga air putih itu berubah warna menjadi warna merah. Baik, di video selanjutnya kira-kira airnya sudah mulai dingin atau selagi hangat, lalu bisa diminum. Jadi ibu ini biasanya meminum air rebusan ini sebanyak 2-3 kali di dalam seminggu itu. Ibu ini juga rutin meminum air dari bawang Dayak tersebut. Baik, tumbuhan selanjutnya
yaitu tumbuhan daun kembang sepatu yang biasanya disebut daun bunga raya. Tumbuhan ini sering dijadikan tanaman hias di pekarangan halaman rumah karena bentuknya yang indah dengan warna yang merah. Memang bunga ini cocok dijadikan sebagai hiasan di rumah. Namun, di balik semua keindahan bunga itu ternyata terdapat khasiat obat dari bunga kembang sepatu ini atau yang biasanya disebut daun bunga raya, di mana para masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sibolga Sambas ini, khususnya di etnik Batak Toba, biasanya menyebut tanaman ini sebagai daun bunga raya. Nama tumbuhan lokal ini adalah daun bunga raya, dan klasifikasi tanaman ini biasanya dijadikan sebagai tumbuhan yang obat-obatan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari daun kembang sepatu atau yang bisa disebut dengan daun bunga raya. Menurut dari informasi saya, dari manfaat dari daun bunga raya ini, satu, dapat membantu menurunkan panas pada anak. Kedua, dapat menurunkan tekanan darah. Ketiga, dapat memelihara kesehatan pada hati. Keempat, dapat menurunkan berat badan. Kelima, mengandung senyawa yang dapat untuk menurunkan risiko kanker. Keenam, dapat memiliki sifat antibakteri. Ketujuh, dapat meningkatkan sistem imun pada tubuh. Kedelapan, dapat mengurangi kolesterol dan darah tinggi. Kesembilan, dapat membantu menyembuhkan belit. Baik, di video selanjutnya ini saya dan informan sedang memetik daun bunga raya dari pohonnya. Daun bunga raya ini dipetik hanya cukup 5-8 lembar saja digunakan. Setelah daun bunga raya dipetik dari pohonnya, kemudian daun bunga raya dicuci hingga bersih. Setelah daun bunga raya itu terendam di baskom itu, kemudian ambil sapu tangan, lalu rendam juga sapu tangan itu di dalam air daun bunga raya itu untuk mengompres demam pada anak. Setelah daun bunga raya itu direndam di dalam baskom yang berisikan air, kemudian daun bunga raya itu diremas-remas hingga nanti mengeluarkan seperti lendir. Kemudian ambil sapu tangan lalu masukkan ke dalam baskom itu. Kemudian setelah sapu tangan itu terendam di dalam baskom itu, kemudian sapu tangan itu diperas. Setelah diperas, kemudian tempelkan ke jidat anak yang lagi demam itu. Lakukan kegiatan ini atau lakukan pengompresan kepada anak itu secara berulang kali hingga demam anak itu turun.
Ini riset saya yang saya lakukan dengan informan saya, Ibu Ririn Panjaitan, yang dilakukan di Kecamatan Sibolga Sambas. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan mini riset saya. Mungkin banyak jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan tradisional. Mungkin juga masih banyak pengetahuan masyarakat tidak mengetahui manfaat dan bagaimana pengolahan tanaman itu. Dan di mana juga pengetahuan masyarakat itu masih sangat minim. Mungkin masyarakat mengira tanaman-tanaman seperti bawang dayak dan bunga rayu itu hanya bisa dijadikan kayak tanaman hias saja. Seperti daun bunga rayu itu kan memiliki bunga yang warna merah. Dan saya lihat banyak di pekarangan masyarakat di sini hanya dijadikan hanya tanaman hias saja. Tetapi mereka tidak tahu manfaat dari daun bunga rayu itu sendiri. Padahal begitu banyak manfaat tanaman lokal yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan